Ya, selamat pagi pemirsa, informasi kembali hadir di sela-sela aktivitas Anda. Bersama saya Farantika Royani yang akan menemani Anda selama 10 menit ke depan dengan berbagai informasi menarik, teraktual, dan terpercaya. Rabu 6 September 2023. Baik, langsung saja kita simak berita berikut ini. Pemirsa, setelah minggu lalu jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam atau jurusan KPI semester 5 telah melaksanakan mata kuliah Teknik Reportase dan Investigasi. Pada pertemuan lalu membahas mengenai berita biasa dan berita investigasi. Pada pertemuan kedua kali ini, Dr. Adi Kusuma membahas mengenai reportase, di antaranya teknik reportase, jenis berita, dan lain sebagainya. Apa itu reportase? Reportase merupakan pengumpulan data untuk membuat karya jurnalistik, baik itu media cetak ataupun elektronik. Ya, objeknya ini bisa berupa manusia, makhluk hidup, dan yang bukan manusia bisa buku-buku ataupun tempat bersejarah dan lain sebagainya. Baik, kali ini kita sudah terhubung dengan reporter kita. Ada rekan saya Farah yang akan melaporkan materi dari pertemuan minggu kedua di mata kuliah Teknik Reportase dan Investigasi. Ya, Farah. Ya, selamat pagi pemirsa. Saat ini saya sudah selesai menjalani perkuliahan pertemuan kedua di kampus Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, tepatnya di Fakultas Dakwah jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam. Baik, pada perkuliahan minggu kedua ini membahas mengenai reportase. Seperti yang dijelaskan bahwa reportase ialah proses pengumpulan data untuk membuat karya jurnalistik baik cetak maupun elektronik. Dan objek pengumpulan datanya itu dapat berupa manusia, makhluk hidup. Selain manusia itu terdapat buku-buku, tempat bersejarah, dan sebagainya. Kemudian, bagaimana cara reportase dilakukan? Yang pertama ialah praproduksi, yang kedua produksi, dan yang terakhir ialah pasca produksi. Maksud dari praproduksi ialah mempunyai tujuan khusus. Ada 3 tujuan. Yang pertama, menghasilkan liputan yang berkualitas. Yang kedua, koordinasi kebijakan redaksional. Dan yang terakhir, memberikan arahan atau guidelines. Dalam rapat praproduksi ini ada 4 tahap ditentukan. Yang pertama ialah topik yang hendak diliput. Yang kedua, tim atau individu job desk. Yang ketiga, angle liputan ditentukan. Dan yang terakhir, narasumber yang akan diwawancarai. Dalam praproduksi tentu saja ada riset dan perencanaan TOR. Dalam penentuan tema liputan, ada 4 tahapan. Yang pertama, memulai dengan isu terhangat. Yang kedua, jangan melupakan isu lampau, asalkan informasinya bisa selalu digali dari peristiwa tersebut. Yang ketiga, materi liputan bisa dari apapun. Dan yang terakhir, redaktur harian menyiapkan prediksi awal untuk menjabarkan isu-isu menarik yang nantinya dapat dibahas dalam rapat proyeksi. Apa itu riset? Riset adalah proses pengumpulan, menganalisis, dan menerjemahkan informasi atau data secara sistematis. Juga untuk menambah terhadap sesuatu fenomena tertentu yang akan menjadi bahan atau ide liputan. Manfaat riset ada 4. Yang pertama, menambah pemahaman terhadap suatu topik. Yang kedua, mempermudah menentukan arah dan sudut pandang peliputan. Yang ketiga, menjadi pemandu dalam memulai peliputan. Dan yang terakhir, semakin dalam riset, semakin baik dalam peliputan. Produksi atau proses liputan. Menembus narsum. Apa itu narasumber? Narasumber adalah sebagai sumber berita. Narsum dapat berasal dari berbagai kalangan yang dapat membantu melengkapi liputan. Narsum dapat diartikan pelaku atau orang terdekat yang dapat dimintai keterangan. Karakteristik narsum.
Ada yang banyak berbicara, malah balik bertanya, bahkan susah ditemui. Pahami latar belakang narasumber. Pakem dari proses reportase adalah psikologi. Membaca berbagai macam sifat dan karakteristik narasumber. Ambil hati lawan bicara, sebab bagaimanapun kita membutuhkan mereka untuk mendapatkan informasi. Cara mengejar narsum. Yang pertama yaitu menghubungi langsung. Bisa membuat janji lebih dahulu. Yang kedua, utamakan maksud wartawan atau wawancara. Jika menolak, bujuk dengan baik. Yang terakhir, seni berkomunikasi Anda dengan narsum menjadi salah satu kunci utama. Yang kedua, menghubungi kalangan terdekat. Dapat melalui istri, suami, anak, sekretaris, sahabat, ataupun rekan kerja. Bahkan, supir pribadi dapat dijadikan narsum. Yang kedua, mendatangi langsung. Dan yang terakhir, cari tahu kebenarannya dan datangi tempat tersebut. Dan yang terakhir, jika gagal, coba lagi. Fokus reportase untuk mendapatkan data yang dibutuhkan. Yang terakhir ialah pasca produksi atau finishing. Ada 4. Yang pertama, himpun semua data yang telah terkumpul dan cari sesuai kebutuhan. Yang kedua, proses editing. Yang ketiga, evaluasi. Dan yang terakhir, distribusi berita. Ya baik pemirsa, mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada rekan saya yang berada di studio. Terima kasih. Baik, terima kasih Farah yang telah melaporkan materi pembelajaran minggu kedua di mata kuliah Teknik Reportase dan Investigasi mengenai reportase, teknik-teknik reportase, jenis-jenis berita, dan lain sebagainya. Baik pemirsa, sudah 10 menit saya menemani Anda. Saya Farantika Royani mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.